So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi kita datang ke hadirat Tuhan di jemaat yang di tempat ini dan juga dimanapun juga. Mari kita sama-sama datang menyembah dan memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita masuk ke dalam hadirat yang kudus. Memuliakan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. So
Yesus. Untuk kasih, untuk hadirat, untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersorak bagi Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah Engkau, tinggikan Engkau Tuhan dalam Kristus Yesus. Kemuliaan-Mu nyata atas setiap kami yang di sini, atas setiap jemaat-Mu yang melihat video ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah dan kuduskan setiap kami Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian kita. Amin. Surga bumi sujud menyembah di hadapan
Kita berdoa, saudara-saudara. Dalam pimpinanmu, dalam anugerahmu, dengan kuat kuasamu Tuhan, firman yang berkuasa itu disampaikan. Roh hikmat dan wahyu turun dari Tuhan untuk kami semua yang mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara. Bagi kita yang ada di tempat ini dan juga bagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, saudara-saudara, entah mengapa ketika beberapa hari yang lalu saya berdoa meminta kepada Tuhan apa berkat, apa pesan yang Tuhan mau sampaikan untuk kita pada hari ini dalam ibadah raya, sekalipun kita di rumah kita masing-masing. Entah mengapa saudara-saudara, Tuhan begitu sangat kuat memberikan hikmat, terus terngiang-ngiang dalam pikiran saya tentang satu kata, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ketika mandi, kata-kata ini kembali lagi. Setiap kali saya tujukan hati kepada Tuhan, kata-kata ini kembali lagi. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka tahulah saya bahwa Tuhan mau memberkati kita dengan topik ini, dengan pesan ini pada siang hari ini. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa itu? Apa itu? Kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan yang tidak dihukum. Adalah kerajaan yang memberkati. Dan adalah kerajaan yang punya otoritas. Kalau Anda mengingat hari Paskah kemarin, beberapa hari kemarin, maka pesan Tuhan berbicara tentang kerajaan yang dibangun oleh Tuhan Yesus 3 hari lamanya dalam kematian. Kerajaan itu atau disebut bait suci, atau kerajaan Allah, atau kerajaan surga. Kerajaan inilah yang disebut dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di sana dalam kerajaan itu Allah memerintah. Lalu saudara, saya mencari, ternyata ini sangat luar biasa bagus. Ini firman Tuhan ajaib. Sangat luar biasa bagus disampaikan di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Mari kita lihat dulu, apakah kerajaan itu? Nanti kita akan melihat langkah-langkah apa yang akan kita lakukan, yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. Mari sama-sama kita buka Ibrani pasal 12 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-29. Agak panjang saudara, dan saya akan membaca dengan cepat, memberitahukan beberapa poin-poin nanti supaya kita masuk di dalam inti apa yang harus kita lakukan. Apakah kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 29. Sebab kamu tidak datang kepada gunung
kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Kita tidak masuk ke sana, kata Tuhan. Kita tidak masuk ke sana, itu hanya shadow, gambaran. Sekalipun itu kenyataan pada waktu itu, tetapi merupakan gambaran akan apa yang akan terjadi kelak. Dan itu kalau kita bisa melihat secara roh hari-hari ini, bagaimana kuasa Tuhan sama dengan kuasa di masa lampau. Bedanya adalah Yesus Kristus. Kita sedang ada di dalam satu kerajaan itu. Lihat ayat yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke mana? Ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat. Yang pertama, kepada apa? Di situ ada apa? Beribu-ribu, berlaksa-laksa malaikat. Disitulah kerajaan itu. Yang kedua, ayat 23, dan kepada jemaat anak-anak sulung. Siapa itu? Kita. Semua orang yang dimeteraikan oleh Tuhan, semua orang yang dilahirkan baru, itulah jemaat anak-anak sulung. Lihat, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Namamu sudah terdaftar belum? Kamu adalah jemaat anak-anak sulung itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa lagi di sana? Dan kepada Allah yang memerintah, teokrasi, Allah yang memerintah dalam kerajaan itu. Lalu siapa lagi di sana? Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, roh-roh yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang ada bersama-sama dengan Tuhan. Itulah kerajaan itu. Dan siapa lagi di sana? Yang kelima, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Itulah kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Itulah bait suci yang didirikan oleh Tuhan Yesus 3 hari dalam kematiannya. Itulah kerajaan yang sudah dirancang oleh Bapa sebelum dunia ini dijadikan. Kita ada di sana. Kita tidak masuk lagi ke gunung yang menggetarkan. Di sana semuanya mengerikan. Tidak, kita tidak masuk ke sana. Tetapi kita masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, di mana tadi ada 5 pribadi-pribadi yang ada di sana. Saudara-saudara, lalu ketika sampai di sini, saya mulai berpikir, Tuhan, kami sudah ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Sekarang menjadi pertanyaan, apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Karena pesan Tuhan harus tersampaikan kepada kita siang hari ini. Saudara, dengar baik-baik. Ketika saya mempergumulkan ini, saya
kaget luar biasa. Hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya perhatikan. Kalau baca mungkin sudah ribuan kali, tapi belum pernah saya pikirkan. Saudara-saudara, ketika saya melihat atau membaca firman Tuhan, tahukah Anda, kata-kata atau kalimat yang pertama, kata-kata atau kalimat yang pertama di dalam perjanjian baru, apa itu? Buka Matius 1 ayat 1. Di sini Tuhan seolah-olah menerangkan semuanya dengan sangat jelas. Matius 1 ayat 1. Mari sama-sama kita membacanya dengan suara yang jelas. Matius 1 ayat 1. 1, 2, iya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sampai di sini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Alkitab Perjanjian Baru memulai dengan 3 nama. Dan nama ini ternyata nama yang ajaib, yang mewakili seluruh firman Tuhan dalam pembangunan bait suci yang dikehendaki oleh Tuhan, dalam membangun kerajaan yang kekal yang dikehendaki oleh Tuhan, dalam membangun kerajaan yang tidak tergoncangkan yang dirindukan oleh Tuhan. Yang pertama, Yesus Kristus, Daud, Abraham. Haleluya, haleluya. Saya melihatnya, saya merasa sangat diberkati, saudara. Pada siang hari ini kita akan melihat bagaimanakah kerajaan itu. Tadi di awal saya katakan, apakah kerajaan yang tidak tergoncangkan ini? Saya tadi sudah sampaikan, yang pertama adalah kerajaan yang tidak dihukum, yang kedua kerajaan yang memberkati, dan yang ketiga kerajaan yang punya otoritas. Haleluya. Mari kita lihat 3 pribadi ini. Yang pertama adalah Abraham. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Yang pertama, perhatikan kata-kata ini. Dalam ayat 2, jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya. Allah yang maha mulia. Kalau Anda lihat di dalam King James Version, Allah yang maha mulia itu adalah, di situ ada kata-kata, silakan Anda lihat. Ada itu di dalam bahasa Inggris disebut the God of glory. The God of glory. Siapa ini? Yesus Kristus. The God of glory. Allah yang maha
tidak tergoncangkan adalah pertemuan dengan the God of Glory, pertemuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang pertama sekali, itulah yang pertama sekali yang menjadi ciri khas dari orang-orang yang ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Banyak hal yang sebenarnya yang saya ingin sampaikan di sini, tetapi kita harus melihat waktu. Nah, tetapi supaya kita lebih jelas, saya akan bercerita sedikit beberapa menit tentang kehidupan saya pribadi. Saudara-saudara, saya bersyukur dilahirkan oleh seorang ibu yang luar biasa. Dan mama saya itu, saya melihat bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Hatinya terarah kepada Tuhan. Pada waktu kecil, kalau saya tidak sekolah, maka dia akan marah-marah. Dan saya sangat takut kalau dia marah, karena dia cara marah kepada saya. Tetapi masih bisa saya terima kalau dia marah. Jadi kalau saya tidak sekolah, dia akan marah-marah. Itu pada waktu SMP. Karena di SD saya tidak mungkin tidak sekolah, karena dia ngajar di sana. Kalau saya tidak sekolah, dia akan marah-marah. Tetapi perhatikan, kalau saya tidak ke gereja, dia akan menangis. Yang paling saya takuti adalah kalau mama saya menangis. Saya takutnya luar biasa. Anda bisa membedakan? Kalau saya tidak sekolah, dia marah-marah. Tapi kalau saya tidak ke gereja atau sekolah minggu, dia akan menangis. Artinya dia tahu bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Biasa setiap hari Sabtu dulu itu dengan gaya-gaya desa, kami ada dalam persekutuan. Jadi dia membuat persekutuan setiap hari Sabtu, satu keluarga. Tapi yang saya tidak suka, setiap persekutuan itu nanti diakhiri dengan dia menangis. Ingat akan beban yang sangat banyak, dan dia ingat akan bapaknya katanya yang sudah meninggal, dan dia ingat semuanya, dan dia akan menangis. Kalau sudah seperti itu, nanti kami akan pergi satu-satu. Apalagi saya, kalau sudah dia mulai menangis, saya akan takut sekali. Nah, saudara-saudara, pada waktu SD, SMP, saya selalu beribadah, dan itu sangat memberkati. Cerita-cerita tentang Alkitab bahkan sudah diajarkan di sekolahan dan di sekolah minggu itu mulai dari awal. Apalagi perjalanan bangsa Israel, kita disuruh untuk menghafal, dan itu bagus sekali. Itu sangat luar biasa, mendidik kita menjadi benih dalam kehidupan kita. Nah, setelah selesai SMP, maka saya mulai masuk SMA. Dan ketika saya SMA, saya adalah golongan orang yang terbandel. Saya sekolah SMA di 3 tempat karena kebandelan. Yang pertama, saya di Siantar di SMA Katolik Bintang Timur. Lalu kelas 2 di ujian tengah semester, saya pindah dari Siantar ke Medan. Itu SMA-nya SMA bergengsi. Saya bohong sana sini sampai saya diterima di sana, karena di sini juga ada paman saya. Tapi ini adalah SMA bergengsi, SMA Metodis 2 Tamrin, SMA Tamrin, SMA Metodis 2. Dan setelah itu
Di sana saya dididik dan mereka sudah angkat tangan bahwa saya adalah orang yang terparah dari semua murid yang pernah ada di SMA Metodis Tamrin. Sejak buka, akulah orang yang terparah. Tapi tidak langsung dikeluarkan. Karena apa? Karena ada paman saya gak enak paling. Tetapi di akhir kenaikan kelas, masuk kelas 3, saya dipanggil oleh guru BP. Guru BP mengatakan, ini keputusan guru-guru, kami tidak bisa mentolerir kamu lagi. Kamu harus pilih. Sekalipun pamanmu ada di sini, kami sudah tidak sanggup lagi. Kamu tinggal pilih. Yang pertama, tinggal kelas. Kalau kamu tinggal kelas, kamu ulangi lagi perbuatan yang kemarin-kemarin, kamu dikeluarkan. Yang kedua, kamu naik kelas tapi pindah ke sekolah lain, cari sekolah lain. Saya berpikir, gampang sekali saya memutuskan pindah. Lalu dibuatlah, direkayasalah nilai, lalu bisa saya naik kelas ke kelas 3. Saya cari sendiri sekolahan dengan cara saya dan dapatlah SMA swasta Markus, SMA Markus di Helvetia. Dan dari sana, saudara-saudara, di sana pun saya adalah orang yang terbandar dari sejarah sekolah itu ada. Karena kalau 1 minggu saya masuk paling tiga kali sudah hebat. Jadi saya lebih banyak duduk di kursi BP. Duduk di kursi BP. Kenapa? Karena yang tidak masuk kemarin tidak boleh langsung mengikuti pelajaran, harus ke BP dulu. Dan kalau sudah sampai di kursi BP, itu tidak malah makan. Nah, singkat cerita saudara, saya tidak dikeluarkan dari sana karena apa? Karena saya adalah orang yang paling bagus nilai kimia pada waktu itu. Nilai murni kimia saya waktu itu 9,2, dan itu membanggakan SMA Markus. Nilai yang fantastis pada waktu itu. Jadi mereka sayang. Matematika juga saya nilainya sangat bagus. Ini anak bandalnya bukan main, tapi kok masih bisa mengerjakan soal-soal. Bahkan saya pernah mengajar, saudara, teman-teman satu detik. Saya paling suka matematika. Nah, lalu singkat cerita, di akhir daripada sudah mau ujian, saya dipanggil oleh guru fisika pada waktu itu, karena saya di A1 ilmu fisik. Saya dipanggil, kamu tidak lulus ya, katanya. Gak lulus kamu. Nanti kamu pulang kampung, tidak, kamu sudah tidak sekolah ini lagi. Kita gak bisa mengajari orang seperti kamu. Padahal dia sangat suka loh sama saya, sangat suka. Lalu saya diam saja. Bandalnya kamu, belum pernah saya lihat orang sebandal kamu. Ngeyel, dikasih tahu nggak pernah nurut. Ya, tapi nggak pernah nurut. Entah ngapain kamu di rumah. Teman-temanmu saya tanya, ada apa dengan kamu? Kamu bangunnya jam 10. Anak sekolah mulainya jam 7, kamu bangun jam 10. Ada apa dengan kamu? Pulang saja kamu ke kampung membajak sawah. Mungkin kamu bisa, karena kamu otakmu lumayan. Mungkin kamu bisa berkembang di situ. Tapi nih, seandainya kamu lulus. Wah, saya apa? Kamu mana? Lalu saya bilang, saya mau ke Jogja, Pak. Hah? Ke Jogja? Kaget. Ngapain kamu ke Jogja? Nyusah-nyusahkan orang tua. Kamu tidak akan mungkin berhasil di sana. Mau sekolah ke Jogja ngapain? Sudah pulang aja kamu. Nanti sudah, mungkin kamu lulus, nanti saya tidak tahu.
Saya sudah tahu model-model seperti ini, pasti lulus. Lalu saya bawa roti 1 kaleng. Waktu itu kan sudah hebat itu. Saya pergi ke rumahnya untuk memastikan bahwa saya lulus, karena masih ada sedikit pikiran saya. Lalu sore hari saya ke sana. Ngapain kamu kesini? Cuma mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih itu apa? Bapak sudah mendidik saya selama ini. Ya semua juga saya didik, bukan untuk kamu. Pak, saya mau masuk gitu. Sudah masuk sini. Masuk, saya bawa roti. Kamu ya, kalau betul-betul kamu ke Jogja, kasih orang tuamu. Akhirnya pendek cerita saudara, pengumuman lulus. Dan saya akhirnya ke Jogja diberangkatkan oleh air mata. Satu rumah penuh, bapak pendeta juga ada di sana berdoa untuk saya. Dan orang-orang tua yang sudah tua-tua itu masing-masing menyalami saya dengan uang pada waktu itu sebelum saya berangkat. Dan pada waktu setiap kali saya ingat itu, hati saya sangat sedih. Ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa bagi saya. Saya ingat wajah orang-orang tua sekarang sudah dipanggil Tuhan, mereka sebagian besar, hampir semua, hanya tinggal beberapa orang saja. Saya sampai ke Jogja. Sebelumnya saya masih di Jakarta. Saya bawa koper, karena pada waktu itu nggak ada pesawat-pesawatan ya. Hampir orang kalau tidak ada yang meninggal atau ada urusan yang sangat mendesak, nggak mungkin naik pesawat. Jadi saya membawa koper saya naik bis, karena hanya 2 perjalanan, mau bis atau naik kapal laut. Kalau kapal laut saya harus pergi lagi ke Medan untuk berangkat, atau ke Sibolga untuk berangkat ke Jakarta. Jadi saya milih bis saja. Lalu ketika saya naik bis, tidak ada sampai Jogja ya, baru sampai Jakarta. Belum ada waktu itu sampai ke Jogja. Sampai ke Jakarta, di sana saya 3 hari luntang-lantung. Di sana saya coba untuk mencari pekerjaan. Waktu itu tidak ada namanya hotel, kita nginap di hotel. Uang banyak sudah. Saya tahu uang banyak di koper itu. Baju sama uang di sana, sama ijazah. Karena di situ kita tidak pernah berpikir tentang hotel, karena itu masih jarang orang ke hotel. Lalu saya tidurnya di mana? Saya tidurnya di mobil rusak 3 hari lamanya. Di mobil rusak itu koper, karena ada uang sama apanya saya buat jadi bantal saya. Saya beli obat nyamuk. Dan mandi nanti ke tempat siapa yang saya tahu, saya cari. Kalau ada tempat kita kenalan lalu ngobrol-ngobrol, nanti dia dibawa ke kosnya, saya mandi di sini. Dan saya mencoba untuk cari pekerjaan, tidak dapat pekerjaan. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Jogja. Saya tanya-tanya mana bis ke Jogja. Dan saya pada waktu itu naik Damri pada tahun 88. Sampai di Jogja, saudara, saya tidak cerita begitu banyak pengalaman pada waktu itu yang lucu-lucu. Sampai di Jogja, hidup saya tetap sama. Saya tidak ada orang yang dituju di Jogja ini. Jadi saya sampai pagi hari, saya langsung cari kos. Dapat kos, saya langsung ambil koper yang saya titip di sana di loket. Saya langsung ke tempat kos itu. Sudah bergaul dengan orang-orang di sekitar itu, dan saya melakukan banyak hal yang brutal. Main judi lah, mabuk lah, inilah, itulah, itu terus setiap hari. Saya mendaftar dan mulai kuliah di Institut Pertanian Yogyakarta. Disitulah Tuhan mempertemukan saya dengan satu orang yang menjadi bapak rohani saya, yang sampai hari ini saya belum berbuat apa-apa untuk beliau. Namanya Samuel Agus Yudiono. Dia di sana saya tahu dia mendoakan saya dari tempat tersembunyi. Dia mencoba menyampaikan firman Tuhan. Dia buat model Muhammad Ali. Pukul sekali dia pergi. Besok sampaikan lagi firman Tuhan.
Besoknya sampaikan lagi firman Tuhan. Dan saya paling malas dengan orang ini. Karena pada waktu itu saya paling malas yang namanya mendengar nama Tuhan. Saya tidak pernah ke gereja. Malas sekali mendengar nama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan itu ada, kenapa Dia menciptakan orang seperti mau menakut-nakuti? Sudah ngerti orang itu nanti akan masuk neraka, kok diciptakan? Tuhan, bagaimana, kenapa orang ada yang miskin sekali melarat sampai bunuh diri seperti itu? Kalau Dia memang Tuhan, kenapa tidak buat semua kaya? Terus dalam pikiran saya. Jadi saya adalah orang yang tidak suka dengan kata-kata Tuhan. Tetapi ajaib luar biasa Tuhan itu. Dia mengirim seorang anak muda satu kelas dengan saya, dengan hati yang luar biasa. Suatu hari di bulan Desember tahun 88, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Insinyur Timotius Arifin akan datang ke Yogyakarta. Dia mengadakan kalau tidak salah 3 atau 4 hari kebangunan rohani, kebaktian kebangunan rohani di Wisma Immanuel yang ada di dekat RRI itu. Nah, pada waktu itu Samuel ini membujuk saya, ayo ikut ke sana. Entah kenapa pada waktu itu saya kok mau. Ya sudah, gak apa-apa, kita pergi ke sana. Pada waktu ibadah dimulai, hati saya begitu bergejolak. Saya melihat, saya merasakan seperti hadirat yang luar biasa yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Karena itu saya masih jemput. Hari kedua dia mungkin melihat saya kok tertarik banget. Dia coba untuk tidak menjemput saya, datang sendiri saya sana. Masih belum dimulai saya sudah datang ke sini membawa orang lagi. Orang itu saya ongkosi, nanti saya pulangnya nanti pokoknya saya kasih makan sudah. Orang itu ikut, walaupun hanya sekali, besoknya sudah tidak ikut lagi. Karena mungkin dia tidak merasakan apa-apa di sana seperti saya. Tetapi saya begitu luar biasa diberkati oleh acara itu. Menyembah Tuhan seperti hidup rasanya. Lalu saudara-saudara, pada tanggal 28 Desember tahun 88 jam 2:05, jadi itu sudah jadi tanggal 29 ya, karena sudah jam 2. Tapi saya yang dalam pikiran saya tetap tanggal 28. Jam 2:05 tanggal 29 ya. Pada waktu itulah saya menangis di hadapan Tuhan, dan Tuhan begitu dekat, hampir-hampir sepertinya saya bisa memegang dalam bayangan saya. Dia memberikan hati yang luar biasa. Saya menangis di hadapannya. Saya ingat semua kebandaran saya. Saya mengingat semua air mata yang dicurahkan memberangkatkan saya. Saya ingat bagaimana Tuhan mempercayakan seorang mama yang luar biasa. Saya menangis di hadapan Tuhan sepanjang malam itu. Dan mulai saat itu saya berbeda. Tapi dengar baik-baik saudara, apakah Tuhan pada waktu itu, pada saat itu saya inginnya apa? Inginnya berdoa, inginnya membaca firman Tuhan, inginnya bersekutu dengan Tuhan. Hanya itu, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya berlutut berjam-jam. Itu yang saya inginkan. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan terus seperti itu. Bahkan ada teman saya, jadi waktu itu saya kos di Bangirjo, ada di situ ada NATO, sudah pecah dan ditutupi oleh horden. Jadi kalau melihat ke dalam bisa, teman saya bisa membuka horden itu melihat, dan dia katakan, sekarang saya sulit untuk bertemu dengan kamu. Kenapa? Karena kamu
kebiasaan-kebiasaan lama sudah disingkirkan? Tidak, hanya diterangi. Karena kalau itu dicabut, keinginan-keinginan daging atau kebiasaan-kebiasaan hidup, kalau langsung dicabut sekaligus, mungkin saya pun ikut mati. Karena itu sudah mendarah dan sudah mengakar. Nah, ini adalah caranya Tuhan. Jadi pada waktu itu, pada tanggal 28 Desember atau tanggal 29 pagi, jam 2:05, semua berubah. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Mulai dari situ, semuanya sudah berubah. Saya pada waktu itu kuliah di 3 tempat. Satu di Institut Pertanian Yogyakarta, pagi sampai siang, bahkan kadang-kadang sampai sore. Dan saya kuliah juga di Sekolah Teologi Parakletos, dan itu malam hari sampai jam 9:30 malam. Dan di celah-celah dua-duanya ini saya ngambil D3 di komputer. Di komputer pun saya lulus dengan sangat baik. Itu program, kalau di program basic basic Pascal dan segala macam itu, saya dapat nilai A, saudara. Bahkan guru yang mengajar waktu itu mengatakan itu, kalau kamu tidak sibuk sebenarnya kamu bisa asisten saya untuk mengajar di berbagai tempat. Jadi kadang-kadang karena banyak tempat dia tidak bisa datang, dia kalau pas dia mau ke sana nanti dia akan menyuruh saya dulu menggantikan dia, nanti di pertengahan dia datang, maksudnya seperti itu. Tapi karena saya saat itu sangat sibuk kuliah di Institut Pertanian Yogyakarta pagi, dan sorenya nanti itu saya kuliah di teologi. Nah, saudara-saudara, keinginan daging, kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang lama itu semuanya masih tetap di situ. Dan inilah ajaibnya Tuhan. Sampai hari ini satu persatu dicabut dengan firman Tuhan, dengan kekuatan firman Tuhan. Ini sama. Anda berpikir bahwa Abraham itu adalah orang yang sangat hebat? Tidak. Tuhan katakan waktu dia di Mesopotamia, Tuhan katakan keluar. Itu firman Tuhan. Ketika dia bertemu dengan the God of Glory, Yesus Kristus, keluar kamu dari sana. Dia keluar, tetapi yang memimpin dia siapa? Terah, ayahnya. Seharusnya yang memimpin dia adalah Tuhan. Dia keluar atas pimpinan Terah, ayahnya. Terah itu artinya apa? Delay, menunggu, delay. Jadi karena dia dituntun, dipimpin oleh Terah, maka 15 tahun dia harus tinggal di Haran. Belum sampai ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Sudah seperti itu, meninggal ayahnya Terah, lalu Tuhan berfirman lagi, dia pergi ke tanah perjanjian bersama dengan siapa? Dengan Lot. Dia tidak sendiri. Teman dunianya masih di bawah. Saat itu firman Tuhan tidak ada datang sama dia. Sama seperti perjalanannya dari Mesopotamia dengan ayahnya Terah sampai ke Haran, tidak ada firman Tuhan sampai ayahnya meninggal. Demikian pun seketika Tuhan mengatakan dari Haran dia supaya berangkat, setelah dia berangkat dia membawa Lot, dan tidak ada firman Tuhan yang datang. Artinya sampai ini teman dari dunia ini, kebiasaan-kebiasaan dunia ini terselesaikan semua, tidak akan ada sesuatu yang baru, yang rencana Tuhan yang sesungguhnya yang akan dinyatakan. Sampai pada suatu ketika Lot, gembala-gembala Lot, mereka sudah memiliki ternak yang sangat banyak. Gembala-gembala Lot bermasalah dengan gembala-gembala dari Abraham, sehingga singkat cerita mereka harus berpisah. Mereka sekarang berpisah. Pada waktu itulah datang firman Tuhan. Aku akan memberkati engkau
berkat. Ini adalah kerajaan yang tidak tergoncang. Pertemuan dengan the God of Glory itu mengubah semuanya, sampai semua hal bisa ditinggalkan, dan disitulah Tuhan menetapkan sesuatu yang ajaib, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Semua kita sama. Kalau kita melihat, ada dua hal saudara yang saya catat ketika saya melihat ini, hati saya sangat bersyukur. Anda bisa melihat di dalam Matius pasal 3 ayat 9. Dikatakan di sana, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Artinya apa? Artinya ketika Yohanes melihat orang Farisi datang untuk dibaptis, jangan kira kamu akan lepas dari hukuman. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Artinya apa? Artinya firman Tuhan ini mengatakan, di dalam Abraham tidak akan ada penghukuman. Itulah artinya. Baca, teliti, nanti kamu akan mendapatkan itu. Artinya di dalam Abraham, karena janji yang diberikan oleh Tuhan, tidak akan ada penghukuman. Tapi di pangkuan Abraham, di situ ada kehidupan yang kekal. Mari kita lihat lagi satu lagi dalam Lukas 1 ayat yang 55. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-55. Sekedar saja saudara, saya tidak akan menerangkan karena waktu kita. Lukas 1 ayat 55 berkata, ini masalah Maria, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi di sini adalah kata-kata Maria, dan dikatakan di sana ada kata Abraham dan keturunannya selama-lamanya. Ada janji dari Allah. Bahkan dalam ayat yang ke-73, kita lihat Lukas 1 ayat 73, di sana Allah bersumpah, menegaskan janjinya. Allah bersumpah akan janji itu, akan ada keturunan yang kekal selama-lamanya tanpa hukuman. Itulah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu, yang pertama sekali yang harus ada dalam kehidupan kita adalah pertemuan kita dengan the God of Glory, Tuhan Yesus. Dan nanti Dia akan menuntun kita. Tuhan akan menuntun kita sampai kita lepas dari pimpinan dunia. Bukan lagi Terah yang memimpin. Terus Tuhan bawa lebih dalam lagi, sampai kita lepas dengan kebiasaan-kebiasaan daging, kebiasaan-kebiasaan dunia, bersama dengan ponaannya, seperti digambarkan oleh kebersamaan Dia dengan ponaannya Lot. Setelah semuanya itu, Tuhan berjanji tentang satu bangsa, dan Tuhan pada waktu itu berkata tentang dunia, bukan Israel tapi dunia. Luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dalam yang kedua, yaitu Daud. Anda perhatikan, kalau Anda melihat Wahyu pasal 3, saya akan mencoba untuk membuat cepat ya. Wahyu pasal 3 dikatakan di sana, itu adalah firman Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Wahyu pasal 3, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang apa? Yang memegang kunci Daud. Apa itu? Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itulah kunci Daud. Otoritas.
Yesaya 22 ayat yang ke-22. Dikatakan di sana, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya adalah bahwa kunci Daud itu diberikan kepada gerejanya, kepada jemaat yang dikuduskan, jemaat yang sulung, yang dimeteraikan menjadi pewaris kerajaan surga, kepada orang yang tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kunci itu diberi. Kalau kita tahu bahwa kunci yang diberikan kepada Daud itu adalah mengubah semua apa yang ada dalam dunia ini, maka Tuhan katakan seharusnya ketika siapapun yang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, maka dia memiliki otoritas untuk melakukan semua. Kunci Daud. Gerejanya akan diperlengkapi untuk masuk dalam kegerakan yang besar. Saya dikonfirmasi oleh beberapa ayat firman Tuhan dan juga beberapa khotbah bahwa kita sudah mulai masuk sekarang, sudah mulai menginjakkan kaki di dalam kegerakan yang besar itu. Saya tidak tahu sampai di mana ini nanti YouTube akan berbicara. Apakah hanya di Bunga Bakung atau lebih, saya tidak tahu. Tetapi Tuhan mengatakan Injil harus diberitahukan di mana-mana. Injil harus masuk ke kamar-kamar pribadi. Injil harus masuk ke rumah-rumah. Injil harus masuk ke semuanya. Dan Anda tahu caranya? Cara yang paling masuk di akal adalah dengan seperti ini, dengan streaming seperti ini. Dan Anda tahu bahwa itu akan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Israel akan dipulihkan setelah nanti jumlah orang-orang sudah tercukupi. Dan sekarang ini Injil sedang diberitakan di mana-mana, di gunung-gunung, di mana-mana pun Injil sedang diberitakan. Dan kita adalah orang yang masuk di dalamnya. Anda penari adalah orang yang masuk di dalamnya. Anda pemusik adalah orang yang masuk di dalamnya. Semua kita adalah orang yang masuk di dalamnya dalam suatu rangkaian hadirat Tuhan disebarkan di atmosfer. Dan pada waktu inilah kita katakan, saya pegang kunci Daud. Dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi kegerakan di mana-mana. Kunci Daud adalah kunci otoritas. Kita gereja Tuhan, kalau kita hari-hari ini tidak ada gairah untuk datang kepada Tuhan, tidak ada gairah untuk mendapat perkenanan Tuhan, sudah pasti kita tidak akan mendapat bagian dalam kegerakan ini. Kita adalah orang-orang yang Tuhan katakan ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan dunia akan melihat, akan diberkati oleh keberadaan kita. Siapapun yang memberkati engkau akan diberkati, siapapun yang mengutuk engkau akan dikutuk, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bagi kita lah kata-kata ini. Kata satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan katanya. Dia sedang berbicara tentang akhir zaman, tentang satu kegerakan rohani yang tidak masuk di akal, yang belum pernah terjadi, dan kita akan melihat hari-hari ke depan. Kita akan melihat hari-hari ke depan kegerakan rohani yang belum pernah terjadi. Dan itu adalah janji Tuhan. Besok kapan-kapan kita akan berbicara tentang itu. Saudara, kita di sini bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya. Dia
Dia membawa kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita berdoa. Hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan, yang sudah membawa kami dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk masuk dalam kegerakan besar yang Engkau rencanakan itu. Proses kami, kuatkan kami, tolong kami Tuhan. Tolong Tuhan, di masa-masa istirahat sekarang ini, tolong kami cabut semua tanaman-tanaman yang tidak berasal dari Tuhan. Cabut Tuhan, kami tidak mampu, hanya Engkau yang mampu mencabutnya. Kami rindu disucikan, dikuduskan dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dengan tidak memiliki perasaan tertuduh. Kami masuk dalam kegerakan rohani ini, dan kami dapat ambil bagian dalam rencana agung Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama yang kudus, the God of glory, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Haleluya. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus.